Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan. Saya akan membahas tentang bagaimana filsafat ilmu dapat digunakan untuk menilai konflik antara sains dan agama dalam konteks pendidikan. Let's go. Halo. Menilai konflik antara sains dan agama dalam pendidikan melalui perspektif filsafat ilmu. Konflik dalam dunia pendidikan, kontroversi antara pengajaran, teori, evolusi, dan narasi penciptaan dalam sistem pendidikan bukanlah isu baru, khususnya di negara dengan keberagaman keyakinan agama. Ketika ilmu pengetahuan modern menjelaskan asal-usul kehidupan melalui seleksi alam, sebagian kelompok agama merasa bahwa penjelasan ini mengabaikan peran Tuhan sebagai sang pencipta. Dalam konteks sekolah, terutama sekolah negeri, pertentangan muncul ketika materi sains dipersepsikan bertentangan dengan keyakinan religius sebagian peserta didik dan orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menilai dan merespon konflik ini dengan adil dan bijaksana? Disinilah filsafat ilmu berperan penting sebagai jembatan pemikiran yang menandai perbedaan dasar antara sains dan agama serta mencari titik temu dalam konsep pendidikan yang menghormati keberagaman. Oke, filsafat ilmu menjelaskan beda fundamental sains dan agama. Pertama, epistemologi ilmu. Apa yang dianggap sebagai pengetahuan sah? Filsafat ilmu membahas epistemologi, yaitu cara kita mengetahui dan apa yang disebut pengetahuan dalam sains. Pengetahuan harus berdasarkan observasi empiris, dapat dikonfirmasi atau dibantah falsiable menggunakan metode sistematis, menghasilkan prediksi yang dapat diuji sebaliknya. Agama memperoleh pengetahuannya melalui wahyu ilahi. Tradisi keagamaan, iman, dan otoritas spiritual. Jadi, konflik antara sains dan agama bukanlah semata konflik isi, tetapi epistemologis keduanya memiliki cara berbeda dalam memperoleh dan membenarkan kebenaran. Kedua, pandangan filsuf tentang relasi antara sains dan agama. Beberapa filsuf dan ilmuwan telah mencoba menjelaskan hubungan ini, seperti Stephen Jay Gould mengajukan konsep non-overlapping magisteria atau NOMA. Sains dan agama tidak perlu bertentangan karena mereka menangani pernyataan berbeda. Sains tentang bagaimana atau how, agama tentang mengapa atau why. Karl Popper menekankan bahwa sains bersifat tentatif dan selalu terbuka terhadap falsifikasi, berbeda dengan dogma keagamaan yang bersifat tetap. Al-Ghazali dan Ibn Rushd dalam konteks Islam menunjukkan bahwa antara wahyu dan akal sains tidak perlu bertentangan selama masing-masing dipahami secara tepat. Konflik di ruang kelas, studi kasus teori evolusi. Dalam kasus sekolah menengah di kota kecil yang ada gambarkan, konflik muncul saat kurikulum biologi mengajarkan teori evolusi Darwin yang menjelaskan perubahan spesies melalui seleksi alam tanpa menyebut peran pencipta. Sebagian orang tua menilai bahwa ini bertentangan dengan ajaran penciptaan berdasarkan kitab suci dan minta agar narasi keagamaan juga diajarkan. Dari sudut pandang filsafat ilmu, ini adalah pertemuan dua paradigma pengetahuan yang tidak sepenuhnya kompatibel secara metodologis, tapi juga tidak harus saling memusuhi. Ketiga, pendekatan inklusif. Mengolah konflik tanpa meninggalkan ilmu atau iman. Pertama, memisahkan domain separation. Pendidikan yang adil harus mengakui bahwa ilmu pengetahuan modern harus mengikuti kaidah ilmiah dalam mata pelajaran sains. Narasi keagamaan harus disampaikan dalam mata pelajaran pendidikan agama atau filsafat, bukan dalam sains. Menggabungkan penciptaan ke dalam kelas biologi justru dapat merusak standar ilmiah dan menimbulkan kebingungan metodologis. Kedua, mengedukasi siswa tentang pluralitas epistemologis.
siswa perlu diajarkan bahwa ada berbagai pendekatan dalam memahami kenyataan, ilmiah, filosofis, dan religius. Pendidikan kritis mengajarkan toleransi epistemologis, yakni menghargai perbedaan sumber pengetahuan tanpa harus mencampur adukannya. Ketiga, memberikan ruang ekspresi agama dalam kurikulum non-sains. Narasi penciptaan bisa dibahas dalam pelajaran agama, filsafat, etika, dan di mana ada orang untuk merealisasikan nilai dan kepercayaan. Dengan cara ini, siswa tidak merasa keyakinannya diabaikan, namun jika tidak diajarkan dalam konteks yang menyalahi prinsip ilmiah. Keempat, implikasi etika dan sosial. Pertama, netralitas sekolah negeri atau publik berkewajiban memberikan pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang disepakati secara global, bukan berdasarkan keyakinan kelompok tertentu. Ini bukan menghapus agama, tapi memastikan semua siswa mendapat pengetahuan ilmiah yang valid dan berkesempatan beragama secara bebas. Kedua, menghindari polarisasi jika tidak dikelola dengan baik. Konflik ini bisa melahirkan polarisasi sosial antara kelompok religius dan ilmiah. Disinilah filsafat ilmu dapat menjadi ruang diskusi netral dan akademik untuk mencari titik temu. Kesimpulan, filsafat ilmu memberikan kita kerangka untuk memahami bahwa sains dan agama memiliki metodologi dan ruang yang kerja berbeda dalam pendidikan yang inklusif. Bukanlah mencampurkan agama ke dalam sains, melainkan memberikan pengajaran sains yang murni berdasarkan metode ilmiah, menyediakan ruang diskusi yang relevansi untuk kepercayaan dan nilai-nilai religius, mendorong siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan epistemologis. Dengan pendekatan ini, ketika tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga mendidik generasi yang berpikiran terbuka, kritis, dan toleran.